Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang GeoGebra Node. Jadi bagaimana cara penggunaan atau fungsi dari GeoGebra Node. Nah, ini saya membuka lembar atau saya sudah login ke akun GeoGebra. Jadi teman-teman bisa mengetikkan di Google login GeoGebra. Teman-teman bisa membuat akun dan login. Kemudian setelah kita login ke dalam akun GeoGebra, kita pilih titik 9 yang di samping lonceng ini. Kita pilih Node. Nah, ini adalah lembar kerja dari GeoGebra Node. Berikutnya, cara lain untuk membuka GeoGebra Node adalah dengan mengetikkan saja pada Google GeoGebra Node. Kita enter. Maka kita pilih bagian Node GeoGebra. Lembar kerja yang akan muncul sama seperti tadi. Nah, ketika saya buka tadi dari Google, saya belum login ke akun GeoGebra, jadi kita bisa sign in di sini. Kita sign in di sini, masuk ke akun Google GeoGebra kita. Nah, ini saya sudah login. Kemudian, kita jelaskan dulu, kita lihat apa saja yang tersedia di dalam GeoGebra Nodes. Jadi, GeoGebra Node ini sendiri seperti papan tulis, jadi bisa digunakan ketika melakukan kelas online. Misalkan dalam room Zoom, jadi kita membuka GeoGebra Nodes dan langsung menjelaskan kepada siswa atau kepada partisipan bagaimana apa yang ingin dijelaskan melalui GeoGebra Node. Di sini tersedia pen. Jadi kita bisa menulis sesuai dengan keinginan. Kemudian ada eraser, highlighter seperti stabilo dengan kita bisa mengubah ukurannya, warna, dan di sini kita bisa memilih objek, select object. Kemudian kita bisa menghapusnya dengan memilih atau kita erase, kita pilih hapus secara manual. Nah, berikutnya ini pada bagian pen, kemudian ada bagian tools. Di sini tersedia menu-menu untuk kita membuat beberapa bangun datar seperti persegi panjang, lingkaran, elips, pentagon, segitiga, garis, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada media. Di sini kita bisa membuat teks. Jadi kita bisa menuliskan sesuatu pada teks ini. Kemudian kita bisa membuat tabel, equation, grafik. Nah, grafik ini seperti lembar kerja GeoGebra. Nah, ini adalah bagian dari grafik GeoGebra. Jadi di sini ada algebra, tools, dan table. Jadi kita bisa menginput sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya ada CAS atau komputer algebra system. Itu bisa digunakan seperti untuk masalah perpangkatan, akar, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menginput image, ada video, kita pilih video. Jadi kita bisa men-share link dan memutar video. Kemudian ada audio, PDF, mind map, atau peta konsep. Nah, di bagian sebelah kanan ada pengaturannya, kemudian view-nya untuk memperbesar atau memperkecil, zoom in dan zoom out. Kemudian di sini ada lembar kerja, jadi ada page 1, kita bisa menambahkan page berikutnya, tambahkan lembar kerja kedua, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membuat satu contoh, menyelesaikan satu contoh masalah. Saya input image.
Nah, ini adalah soal atau permasalahan yang ingin kita bahas. Nah, ketika kita ingin menjelaskan atau kita memfungsikan GeoGebra Notes sebagai whiteboard, kita dapat menuliskan langkah penyelesaiannya. Kita pilih pen dan ukurannya kita sesuaikan ukuran mata pulpennya. Nah, ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat. Diberikan ada 3 titik potong 0,-6, 1,-7, dan 2,-6. Kemudian ada pilihan A, B, C, D, dan E untuk menentukan persamaan grafik tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa kita tandai dulu 1,-7 yang ini adalah titik puncak, sehingga kita bisa membuat persamaannya dengan rumus Y sama dengan A Nah, kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Di mana XP dan YP adalah nilai dari titik puncak 1,-7. Maka kita substitusikan nilainya. Y sama dengan A, X-nya tetap, dikurang XP-nya, titik X puncaknya adalah 1, kita kuadratkan, ditambah titik Y puncaknya adalah -7. Jadi nanti ketika teman-teman sering berlatih untuk menulis, tulisannya akan menjadi lebih rapi. Maka dari sini diperoleh nilai Y-nya sama dengan jadi nilai A. Nah, bagian X dikurang 1 kuadrat, maka kita tidak usah mengubahnya terlebih dahulu. Jadi tetap saja X dikurang 1 kuadrat kurang, langsung saja kita kurangkan 7. Nah, bentuknya adalah Y sama dengan A, X dikurang 1 kuadrat dikurang 7. Nah, kemudian kita substitusikan nilai A-nya ke salah satu titik.
titik perpotongan 0, negatif 6 atau 2, negatif 6. Nah, di sini kita bisa gunakan teks. Saya ingin memperlihatkan bagaimana penggunaan teks. Pada penggunaan teks memiliki keterbatasan, yaitu kita tidak bisa membuat pangkat, tanda pangkat ini. Jadi kita tuliskan di sini ketika kita ingin menuliskan kata-kata atau bukan kalimat matematika. Nah, berikutnya tadi tahapnya adalah mensubstitusikan. Kita pilih kembali pen. Kita substitusikan, pilih titik, saya pilih titik 0, negatif 6. Jadi langsung saja ini kita substitusikan, maka dari sini kita peroleh ini Y. Jadi Y-nya adalah negatif 6. Negatif 6 sama dengan A X-nya yang ini, X-nya 0 dikurang 1 tutup kurung kuadrat dikurang 7. Nah, berikutnya kita peroleh bahwa 0 kurang 1 itu adalah negatif 1 dikuadratkan, maka hasilnya 1, maka kita dapat membuat persamaan A sama dengan negatif 6 ditambah 7. Ini hasil dari pengoperasian baris sebelumnya. Kemudian maka diperoleh nilai A-nya adalah 1. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh jawabannya. Maka jawabannya Y dari persamaan Y sama dengan A X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A-nya 1, jadi 1 X dikurang 1 kuadrat dikurang 7. Nah, maka bentuk berikutnya adalah X dikurang 1 yang dikuadratkan memperoleh nilai X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Kemudian dilanjutkan dengan dikurang 7. Ini menyatu ya. X dikurang 7, maka
kita sederhanakan bentuknya, kita peroleh nilai Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 6. Maka hasil akhir dari persamaan grafik ini adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 6. Adakah pilihan jawabannya? X kuadrat dikurang 2X dikurang 6. Maka pilihan jawabannya adalah C. Nah, saya juga ingin mencoba membuktikan soal ini dengan menginput lembar kerja GeoGebra. Jadi kita buat file baru saja di PIK1. Ini adalah soal yang sama seperti yang tadi. Nah, di sini saya ingin menyelesaikannya dengan grafik, dengan bantuan grafik. Nah, sehingga di sini kita inputkan, kita perbesar layarnya. Kita inputkan bentuk dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Di sini tersedia keyboard untuk membantu kita membuat equation matematika. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan umum fungsi kuadrat. Nah, di soal sudah diberitahukan ada 3 titik yang dapat membantu kita membuat gambar. Jadi kita bisa menginput titik 0, negatif 6. Kemudian kita input titik B-nya 1,7. Dan titik akhirnya adalah 2, negatif 6. Oke, kita lihat titiknya. Nah, ini adalah titik A, B. Ini B-nya 1,7. B-nya 1, negatif 7. Jadi keliru tadi 1, negatif 7. Maka ini adalah titik A, B, C. Kalau kita lihat dari bentuk parabolanya, maka titik 1,7 sama seperti tadi adalah titik puncak. Jadi kita sudah mengetahui karakteristik dari parabola. Sehingga ketika parabolanya terbuka ke atas, maka tentu saja nilai A-nya itu harus lebih dari 0. Kemudian nilai B-nya kita coba geserkan. Dia berada pada sebelah sumbu, pada kuadran 4 ya. Kita coba geserkan sampai mendekati titik yang diinginkan. Dan dengan bantuan titik C. Sepertinya ini slidernya itu dengan minimal negatif 5 dan maksimal 5, kita bisa menggantinya. Settingnya kita ubah sesuai dengan kebutuhan soal. Jadi slidernya kita ganti, misalkan negatif 9 sampai 9. Maka ini coba kita geserkan lagi. Sepertinya dia sudah mengenai titik A. Kita geserkan lagi titik B-nya. Tidak lebih dari 3.
sepertinya jawabannya ada di negatif 2. Nah, ini tepat mengenai titik A, B, C, di mana titik A sesuai dengan soal 0, negatif 6, kemudian titik B 1, negatif 7, dan titik C 1, negatif 6. Kita lihat grafiknya, ini adalah grafiknya, sehingga dari persamaan grafik dengan titik yang telah diberikan tersebut, kita memperoleh hasil persamaan kuadratnya dapat dilihat fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Maka jawabannya juga C. Sehingga kita dapat menjelaskan dengan menggunakan bantuan grafik atau langsung menjelaskan dengan cara mencari manualnya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan GeoGebra Notes untuk menjelaskan materi yang ingin disampaikan sebagai pengganti papan tulis di pertemuan di dalam kelas. Jadi melalui kelas online juga dapat dibantu dengan aplikasi GeoGebra Notes. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.